Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki Faza, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, nomor induk mahasiswa 2203 01110107. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran agama di masyarakat. Pertama adalah fungsinya. Di antara fungsi agama di masyarakat adalah yang pertama, agama memberikan kedamaian atau mental peace. Itu manusia bergumul untuk tetap hidup di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakamanan, dan bahaya-bahaya. Kadang-kadang ia merasa tak berdaya, maka agamalah yang memberikan penghiburan dan dorongan dalam masa-masa krisis tersebut. Agama memberi tempat perlindungan yang benar bagi manusia, maka manusia memperoleh kedamaian mental dan dukungan emosional. Agama memberi dorongan kepada manusia untuk menghadapi kehidupan dan masalah-masalahnya. Yang kedua adalah agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Agama mempromosikan kebajikan-kebajikan sosial yang utama, misalnya kebenaran, kejujuran, sikap nirkekerasan atau tidak ada kekerasan, pelayanan, cinta kasih, disiplin, dan sebagainya. Seorang pengikut agama tertentu menginternalisasi kebijakan-kebijakan ini dan menjadi warga masyarakat yang berdisiplin. Yang ketiga adalah agama meningkatkan solidaritas nasional. Agama membangkitkan semangat persaudaraan atau persaudarian. Durkheim berpendapat bahwa agama memperkuat solidaritas sosial. Ahli lain menunjukkan bahwa agama mempunyai kekuatan mengintegrasikan dalam masyarakat manusia. Hal ini benar karena orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, serta ibadah yang sama. Berpartisipasi dalam ritual bersama dan seterusnya merupakan faktor-faktor perekat yang penting yang memperkuat solidaritas dan persatuan. Yang keempat adalah agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Dikatakan oleh Parson bahwa agama adalah salah satu agen paling penting untuk sosialisasi dan kontrol sosial. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrasosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Organisasi seperti gereja, masjid, dan sejenisnya juga mengontrol perilaku dari individu pada tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang kelima adalah agama meningkatkan kesejahteraan. Agama mengajarkan kepada umatnya agar melayani masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajarkan bahwa pelayanan kepada sesama manusia adalah juga pelayanan kepada Tuhan. Karena itulah manusia menggunakan uangnya untuk memberi makan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Agama-agama tertentu seperti Hindu, Islam, dan Kristen dan lain-lainnya memberi tekanan kepada tujuan memberi kepada yang miskin dan peminta-minta. Agama mengembangkan sikap filantropis manusia dan dengan demikian mendorong ide saling menolong dan bekerja sama. Karena dipengaruhi oleh kepercayaan agamawi, berbagai organisasi agamawi melibatkan diri dalam berbagai aktivitas menyejahterakan orang lain. Mungkin saja tidak semua orang beragama sependapat dengan hal ini, tetapi hampir pasti bahwa ada ajaran seperti ini dalam berbagai agama. Selanjutnya, agama memberikan rekreasi kepada manusia. Apa maksud dari fungsi ini? Agama memainkan peran yang mempesona atau mengagumkan dalam memberikan rekreasi kepada umat. Misalnya dalam ritus agamawi maupun festival-festival atau perayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh berbagai agama memberikan kelegaan atau kebebasan kepada umatnya dari berbagai tekanan mental. Hal ini juga terjadi bila mana ada kuliah atau khotbah agamawi atau konser musik agamawi yang diiringi lagu-lagu pujian. Berikan lebih banyak kesenangan kepada umat dan menyediakan rekreasi abadi kepada umat. Ketujuh adalah agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Agama dianggap sebagai cara efektif untuk mengukuhkan atau memperkuat rasa percaya diri. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu seperti kerja sebagai ibadah, tanggung jawab atau tugas adalah bersifat ilahi, dan lain-lain. Ajaran yang ada dalam berbagai agama memberikan penguatan kepada individu-individu dan sekaligus memperkuat rasa percaya diri.
Selanjutnya adalah agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Max Weber misalnya mempunyai tesis yang membuktikan hubungan antara etika Protestan dan perkembangan kapitalisme. Begitu pula ada yang kita kenal dengan nama ekonomi syariah. Contoh bahwa agama mempengaruhi sistem politik misalnya sangat banyak, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman modern ini. Ada negara yang didasarkan pada agama atau negara agama. Bahkan dalam negara-negara modern demokratis, pengaruh agama tak terhindarkan dalam dunia politik. Demikian penggalian beberapa sumber tentang fungsi agama yang sangat kompleks. Rasanya tak cukup menggali dari berbagai sumber, perlu juga membuat refleksi kritis terhadap fungsi agama yang cenderung negatif atau destruktif dari contoh pengalaman konkret. Misalnya, mengapa kadang agama mempunyai fungsi negatif dan destruktif, mengapa misalnya timbul konflik-konflik sosial yang bernuansa agama. Selanjutnya adalah peran agama dalam masyarakat. Agama dalam perspektif sosiologis menurut Jasra memiliki peran dan fungsi ganda, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Maksudnya adalah peran agama secara konstruktif akan membuat ikatan agama menjadi lebih ketat, bahkan sering melebihi ikatan darah dan hubungan nasab atau keturunan. Maka karena agama, sebuah komunitas atau masyarakat akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian yang utuh dan bersatu. Sebaliknya, secara destruktif, agama juga mempunyai kekuatan merusak, memporak-porandakan persatuan, dan bahkan dapat memutuskan ikatan tali silaturahmi atau persatuan. Hal tersebut menjadi suatu konflik yang berlatar belakang agama, sulit diprediksi kesudahannya. Terlepas dari fungsi ganda di atas, setiap manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat multiagama pasti mendambakan suasana damai dan rukun. Kehidupan sosial masyarakat yang terbentuk atas dasar multikultural dan memiliki semangat hidup damai dalam kemajemukan akan menjadi mungkin apabila semua masyarakat mampu mengakomodasi perbedaan dan keragaman tersebut, sehingga toleransi agama menjadi sebuah keniscayaan sebagai upaya untuk menjamin stabilitas sosial dan tuntutan ideologis ini. Kehidupan sosial dan agama hendaknya tidak terselisih antara satu dengan yang lainnya, dan mesti terintegrasi ke dalam satu kesatuan yang utuh. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.